kabar kalian semua? Lama ya kita tidak berjumpa. Aku rindu sekolah minggu, rindu bertemu dan bermain bersama teman-teman, rindu bertatap muka dengan kakak-kakak, rindu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug
dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos Jemaat Tiga Raksa bahwa kebaktian umum sampai akhir Juli 2020 akan dilaksanakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Pelayan kebaktian. Kebaktian umum minggu secara online tanggal 5 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Vince Ferdinand Markus. Kebaktian umum secara online kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos Tiga Raksa, bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja, maka untuk kebaktian umum GKI Sutopo sampai dengan bulan Juli 2020 akan diadakan secara online setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. Sekolah Minggu Online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos Tiga Raksa dapat mengikutsertakan putra-putrinya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut.
Kelas kecil pukul 10:30 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. Kelas besar pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat melalui sarana Zoom Meeting. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhumah Oma Erlina Purba, ibunda dari Bapak Pendeta Jimer LG Saragih, pada hari Jumat 26 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 28 Juni 2020 di Taman Pemakaman San Diego Hill, Karawang. Majelis Jemaat turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh nilai transfer dapat Bapak Ibu lihat seperti yang tertera di dalam layar monitor. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih di Bank BCA seperti yang tertera di layar monitor. Himbauan. Jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Selalu memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikianlah warta hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada Warta Jemaat Digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian PKJ 189 bait pertama sampai dengan ketiga. Sebab hanya orang-orang
Saudara-saudara, umat yang saya kasihi di dalam Kristus, kebaktian kita pada minggu pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah jangan terus menentang. Mari kita membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Roma 7 ayat 21, 24 sampai 25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Doa pengakuan dosa. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, terkadang kita berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat dari hadapan sesama kita, bahkan dari hadapannya. Namun Allah Maha Tahu, bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi baginya. Untuk itu, mari kita memohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kehidupan yang boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami, di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon pengampunan-Mu ya Allah. Kiranya Bapa, Engkau boleh mengampuni setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Berita anugerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya, dan selalu membuka tangannya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman. Kami mengucap syukur ya Bapa Sorgawi, karena pada saat ini kembali Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Dan kami sadar betul bahwa setiap kali firman-Mu menyapa kami, maka kami sungguh merasakan betapa Engkau menyayangi kami, supaya hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu, dan kami boleh mengalami suatu hidup yang penuh dengan bahagia dan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau menolong kami pada saat kami membaca dan merenungkan serta menghayatinya, juga pada saat kami menyatakan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pada pasal 11, ayat yang ke-16 sampai dengan 19, lalu dilanjut ayat 25 sampai dengan ayat 30. Demikian, Matius pasal 11 mulai ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya,
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah jangan terus menentang. Apa sebenarnya saudara yang hendak menjadi pokok perhatian melalui tema kita pagi hari ini? Yang menjadi pokok perhatian adalah soal perubahan hidup. Atau lebih tepatnya soal niat keinginan kita untuk mengalami hidup yang berubah menjadi lebih baik, tetapi selalu gagal. Dan niat untuk berubah menjadi baik seringkali batal. Kenapa? Oleh karena sebenarnya dari dalam diri kita sendiri ada satu kekuatan yang menentang, yang menolak. Sehingga keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik, acap kali batal dan gagal. Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu soal perubahan adalah suatu yang penting. Berubah menjadi lebih baik, itu adalah sesuatu yang penting. Di dalam kehidupan kita semua, dalam sendi-sendi hidup kita, kita ingin, kita rindu, kita tidak mau hidup kita mandek apa adanya. Kita berupaya untuk mengalami perubahan demi perubahan dari hari ke hari, dengan harapan kita akan menjadi orang yang lebih baik, yang menjadi orang yang semakin baik. Ya, sebagai apapun kita. Dalam keluarga, kita berharap semuanya bisa berubah. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dalam jemaat kita juga berharap supaya kita bisa menjadi anggota-anggota yang dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan bahkan bangsa kita sangat menanti pribadi-pribadi yang terus berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oleh karena itu, saudara, berubah untuk menjadi lebih baik adalah sesuatu yang penting. Tapi pertanyaannya adalah,
apakah yang terjadi di dalam kenyataannya? Bukankah yang sering kali terjadi adalah sebaik apapun kita mengatakan sebuah perubahan itu dalam hidup kita, namun banyak orang yang enggan untuk berubah. Banyak orang yang tidak jadi berubah. Contoh saudara, tiap-tiap tahun setidaknya ketika kita memasuki akhir tahun atau tutup tahun, kita mengenang 1 tahun perjalanan yang sudah kita lewati. Kita menghayati kehidupan kita. Mungkin kita dalam kesendirian merenungkan itu. Mungkin dengan tetes air mata kita mengingat kehidupan kita setahun yang sudah kita lewati. Lalu kita coba membangun satu komitmen, berupaya untuk berjuang sambil kita berdoa mohon Tuhan tolong. Tapi ketika kita memasuki tahun yang baru, seolah apa yang kita renungkan di tutup tahun itu lupa. Atau apa yang kita tekadkan untuk berubah tidak tampak pada kenyataannya. Mungkin saudara benar ketika kita mengatakan sebab berubah itu tidak mudah, berubah itu sulit, berubah itu berat, berubah menjadi lebih baik itu menyakitkan. Itulah sebabnya seringkali niat untuk berubah tidak pernah terwujud dalam kenyataan. Ya, saudara, perubahan itu membutuhkan proses. Enggak mungkin sore ini kita berniat berubah, besok pagi 100% semuanya baru. Mustahil. Perubahan adalah sebuah proses dan proses itu tidak mudah. Ada hal yang memberatkan, ada hal yang menyakitkan yang sering kali membuat kita tidak jadi untuk mengalami perubahan. Misalnya saudara di perusahaan. Perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk mengubah sistem. Tentu menjadi sistem yang lebih baik. Tapi apa kenyataannya ketika perubahan itu mengalami proses? Seolah-olah pekerjaan itu tampak berantakan. Seolah-olah semuanya menjadi kacau. Seolah-olah semuanya diperhadapkan dengan kebingungan. Lalu mulailah karyawan satu dengan karyawan yang lain saling menyalahkan. Siapa yang mengusulkan perubahan seperti ini? Lihat semua berantakan. Akhirnya apa? Tidak jadi berubah. Karena tidak mau menerima konsekuensi dari sebuah proses perubahan itu. Karena perubahan itu tidak gampang, tidak mudah, berat, menyakitkan. Itulah sebabnya niat untuk berubah menjadi lebih baik selalu ada. Tapi pada faktanya, dalam kenyataannya, berubah menjadi lebih baik seringkali batal. Karena kita tidak mau menerima risiko dan konsekuensinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, melalui tema kita diajak untuk merenungkan bahwa sesuatu di dalam diri kita yang membuat perubahan ke arah yang lebih baik itu menjadi seringkali gagal karena kita sendiri yang menentangnya. Kita sendiri nggak mau menerima risiko itu. Menjadi lebih baik itu berat. Paulus dalam surat Roma yang kita baca tadi di dalam berita anugerah. Dia mengatakan bahwa ada hukum lain di dalam diri ini. Setiap kali aku ingin melakukan yang baik, yang tidak baik lagi yang aku buat. Ada hukum lain di dalam diri ini. Dengan begitu, saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan kita semua, hati-hati dengan diri ini. Jangan terlalu percaya sama diri ini. Ada hukum lain.
Setiap kali aku ingin melakukan sesuatu yang baik, oh maaf, itu ada di kata pembuka, saya baca kembali. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebenarnya Roma pasal 7 ini adalah bacaan kedua dalam leksionari kita pada minggu ini. Dan di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa ada hukum lain di dalam diri ini. Hukum itu mengatakan begini, saya selalu ingin sesuatu yang baik. Saya ingin berbuat yang baik, tapi pada kenyataannya selalu gagal. Yang aku buat adalah yang tidak baik. Yang aku buat adalah sesuatu yang jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ingin menjadi baik, tidak lebih, tidak kurang sebatas niat, sebatas keinginan, sebatas kemauan, sebatas hayalan, tetapi tidak pernah terwujud di dalam kenyataan. Sebenarnya apa hukum yang begitu kuat membatalkan perubahan yang baik? Tidak lain dan tidak bukan, saudara, adalah diri ini. Dengan kehendak, dengan keinginan sendiri yang seringkali bertentangan dengan apa yang baik. Pingin sekali menjadi orang yang mengasihi. Tapi nggak mungkin kalau di dalam diri ini masih egois. Itu tidak mungkin kita menjadi orang yang mengasihi. Pingin sekali kita berdamai dengan semua orang. Tapi omong kosong kalau diri ini masih suka dengan dendam. Tidak mungkin itu terwujud. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ada niat untuk berbuat baik. Tapi niat itu tak pernah jadi kenyataan. Karena yang menghalangi adalah diri ini. Kehendak dan keinginan diri yang selalu cenderung kepada dosa membuat perubahan menjadi lebih baik selalu gagal dan batal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita baca, Yesus mengundang, marilah. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak berbicara tentang pergumulan ekonomi. Tidak berbicara tentang kesusahan hidup. Tidak berbicara tentang pergumulan atau sakit penyakit. Tidak. Yang letih lesu dan berbeban berat yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang kepayahan. Karena beban hukum Taurat yang begitu berat. Yang diajari, yang dijejali oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau kamu ingin menjadi baik, kamu harus pelajari hukum Taurat sedemikian rupa. Kamu harus hafal, kamu harus tahu detailnya, kamu harus kuasai, dan hiduplah di dalamnya. Jadi seperangkat hukum yang luar biasa diajarkan, dijejali oleh ahli Taurat, orang Farisi kepada siapapun yang ingin menjadi baik dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, benarkah untuk menjadi baik harus seperti itu? Menuruti segala hukum dan aturan yang dibuat? Bukankah kalau mengikuti hukum secara detail, orang justru bisa jadi orang jahat dalam hidup ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akibatnya mereka yang ingin menjadi lebih baik hidupnya mengikuti hukum Taurat, bukan malah menjadi baik pada kenyataannya, tapi menjadi stres. Mereka frustrasi, nggak akan pernah bisa menjadi baik, mengikuti hukum dan aturan yang dibuat. Tidak akan pernah bisa. Akibatnya mereka letih lesu. Sudah berjuang, sudah berupaya mengikuti hukum Taurat, tapi nggak pernah menjadi orang baik. Mereka letih lesu,
Mereka frustrasi, mereka patah semangat. Malah yang terjadi, mereka justru melalui hukum Taurat itu makin melihat betapa banyaknya kelemahan dan kesalahan mereka. Jadi pada akhirnya, saudara, orang yang dijejali hukum Taurat itu menghadapi dua pilihan pada akhirnya. Sudah berlelah-lelah tapi frustrasi, atau saking beratnya mereka nggak jadi berubah, batal untuk hidup dalam hidup yang baru. Karena itu tidak mungkin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap orang yang letih lesu, berbeban berat oleh karena hukum Taurat yang dijejali oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu, Yesus memanggil, marilah. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu, berbeban berat karena hukum, karena aturan, marilah kepadaku. Bukan berarti aku tidak punya hukum, bukan berarti aku tidak punya ketetapan dan ketentuan yang harus kamu lakukan, aku punya. Tapi apa yang kubebankan kepadamu tidak berat, alias ringan, enak, pas, cocok. Tidak seperti diterapkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membuat kamu tersiksa sedemikian rupa. Alih-alih ingin menjadi orang baik, malah jadi orang yang frustrasi dan patah semangat di dalam hidup ini. Mari kepada Kuk itu gandar seperti sebuah kayu yang diletakkan di atas leher kerbau atau sapi untuk meluku. Yesus katakan, kuk yang kupasang itu ringan, itu enak, cocok, pas buat lehermu, sesuai dengan hidupmu, sesuai dengan keberadaanmu, tidak menyakiti, tidak memberatkan, tidak melukai, tidak membuat kamu sengsara, tidak membuat kamu letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Yesus sangat menyayangkan tabiat buruk manusia. Ditawarkan untuk suatu perubahan hidup ke arah yang lebih baik dengan cara yang ringan, yang enak. Mereka menolak. Mereka seperti sekelompok anak-anak kecil yang bermain di pasar. Kelompok yang satu mengatakan, yuk kita main pesta perkawinan. Yang lain mengatakan, oh maaf, saat ini saya tidak terlalu senang. Oh ya sudah, kalau tidak mau ikut pesta perkawinan, ya kita main perkabungan saja. Lalu yang lain mengatakan, maaf, saat ini saya tidak terlalu sedih. Semua ditolak. Segala sesuatu ada alasan untuk menolak. Dan ini merupakan sebuah tabiat yang Yesus gambarkan, yang terjadi pada manusia. Tidak mau menerima apa yang ditawarkan oleh Yesus untuk bisa mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik dengan cara ringan, enak, dan pas, sesuai, cocok buat kita. Sebuah proses yang tidak membuat letih lesu dan tidak membuat beban berat, tapi senantiasa ditolak. Ada banyak saudara orang-orang yang terus-menerus menolak untuk hal yang baik seperti itu. Dan ini mau menggambarkan bahwa tidak semua manusia setuju dengan kebaikan. Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum dalam sebuah pesta, dibilangnya kerasukan setan. Melihat Yesus ikut dalam makan dan minum, dibilangnya pelahap. Bagi orang-orang yang menolak, apapun serba salah. Apapun selalu dicegat, selalu dijegal, selalu dihalangi. Dan ini menggambarkan bagaimana manusia berupaya untuk menentang, merintangi Yesus Kristus sebagai sumber pembaharu dan perubah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa sebenarnya inti yang dapat mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik? Tidak cukup dengan niat, tidak cukup dengan keinginan. Tapi seperti Yesus katakan, belajarlah daripada aku lemah lembut.
Aku rendah hati. Yakni orang yang mau membuka hatinya dan menyambut Yesus di dalam hidupnya. Berproses untuk membiarkan Yesus menguasai hidupnya. Itulah orang yang dapat mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam hidup ini. Selama seseorang hidup masih dikuasai oleh keinginan dan kehendak dirinya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi baik. Selama seseorang hidupnya masih dikuasai oleh dirinya, bukan oleh Kristus, sampai kapanpun kebaikan apapun yang dia inginkan tak lebih hanya isapan jempol. Tidak akan pernah terwujud. Makanya Rasul Paulus menyadari hal ini, saudara. Dalam bagian yang lain dia katakan, setelah dia sudah mengalami perubahan dalam hidupnya, dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ini proses yang harus dijalankan. Kristuslah yang harus ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, menguasai dan mengarahkan hidup kita. Siapa yang mengikut aku, kata Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal kehendak dan keinginannya. Sebab selama orang masih dikuasai oleh kehendak dan keinginan dirinya, dia tidak akan pernah berubah menjadi baik. Tidak akan pernah. Karena kata Paulus tadi, dalam diri ini ada sesuatu hukum yang jahat. Hukum yang selalu membatalkan kita untuk menjadi baik. Jadi selama diri ini tidak ditolak, selama itu kita tidak akan pernah berubah menjadi baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau kita mengingat-ingat lagi ke dalam hidup kita, berapa banyak kita punya keinginan, berapa banyak kita punya kemauan. Mungkin pada saat kita merenungkan hidup kita, ada muncul satu kerinduan ingin berubah. Saya sebagai suami ingin menjadi suami yang baik. Sebagai istri menjadi istri yang baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi pemimpin yang lebih baik. Menjadi jemaat yang lebih baik. Menjadi pelayan yang lebih baik. Dan sebagainya. Apakah pada kenyataannya itu terwujud? Selama kita masih dikuasai oleh keinginan dan kehendak diri kita, semua yang baik-baik itu cuman ada dalam pikiran, enggak pernah terwujud dalam kenyataan. Karena kehendak dan keinginan kita selalu berjuang untuk membatalkan niat kita untuk berubah. Mulai bulan depan saya sejak pulang kerja mau langsung ke rumah supaya lebih baik. Tapi diri ini langsung mengatakan, bisa kamu langsung pulang, bukankah lebih enak mampir dulu, ngobrol-ngobrol dulu yang lain. Kehendak dalam diri membatalkan. Akibatnya gagal lagi menjadi orang yang pulang tepat waktu ke rumah. Dan banyak hal. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan jangan terus menentang. Milikilah hati yang lemah lembut seperti Kristus, sehingga terbuka. Terus menerus kita berproses untuk menyambut Kristus di dalam hidup kita. Supaya Kristus yang hadir, dia boleh menggantikan kecenderungan diri kita, kehendak dan keinginan kita yang selama ini menguasai kita. Selama kehendak dan keinginan kita yang berkuasa, selama itu kita tidak pernah berubah menjadi baik. Milikilah Kristus. Ya, dalam upaya perjuangan tetapi juga dalam doa, sebab membutuhkan proses. Membuang sesuatu di dalam diri ini nggak gampang, saudara. Sakit, susah, sulit. Mencabut sesuatu yang sudah berurat akar itu perih. Tapi harus dilakukan. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Tidak bisa tidak. Dengan menyangkal diri, berarti dia membuka dirinya bagi kehadiran Kristus. Oleh karena itu Kristus memanggil, Mari kamu yang letih lesu berbeban berat oleh karena hukum dan aturan yang dijejali kepada kamu. Mari. Kamu sudah berupaya berlelah-lelah tapi selalu gagal. Mari kepadaku.
terimalah aku, dan biarlah aku menguasai hidupmu, maka kamu dengan sukacita, kamu dapat mengalami pembaharuan-pembaharuan dalam hidup ini. Sebab apa yang menguasai hidupmu bukan dirimu lagi, tetapi aku. Bukan lagi aku yang menguasai kehidupan ini, tetapi Kristus. Dialah yang boleh menguasai hidup kita, dan dialah yang membawa perubahan demi perubahan. Sehingga di dalam Kristus kita terus berproses menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat kita, gereja kita butuh pribadi-pribadi yang berubah jadi baik. Syaratnya satu, bukalah hati, terimalah Kristus. Dan biarlah Dia yang memperbaharui kita. Dan niat menjadi baru bukan sekedar niat semata, tapi sungguh menjadi kenyataan yang bisa terbukti. Semoga dengan demikian maka kita terus diperbaharui oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari saudara kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, bercermin dari firman-Mu, sungguh kami menyadari bahwa ada begitu banyak sikap, pandangan, pemikiran, dan bahkan kebiasaan yang buruk di dalam diri kami, yang semuanya itu tidak akan pernah cocok untuk suatu hidup yang baik. Oleh karena itu, ketika kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak bisa tidak kami harus menyingkirkan kehendak dan keinginan diri kami dan membiarkan Kristus yang menguasai kami. Sebab hanya dengan demikian kami dimungkinkan untuk menjadi baik. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tetap mempertahankan sikap, pandangan, dan kebiasaan yang buruk, tetapi di sisi lain kami ingin menjadi pribadi yang baik. Itu suatu omong kosong buat kami. Oleh karena itu tolong kami di dalam proses perubahan hidup ke arah yang lebih baik ini. Tolong kami di dalam proses untuk menyambut Kristus yang akan menguasai hidup kami, supaya hanya dengan demikian kami boleh mengikuti hukum Kristus, tidak dengan letih lesu, tidak dengan berbeban berat, tapi dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kami berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kami semua, jemaat-Mu,
Di dalam keseharian kami mau percayakan sepenuhnya di dalam pertolongan-Mu. Kami tahu kehidupan yang kami alami pada saat ini berada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan masing-masing ada dalam tingkat kebutuhan yang tinggi. Ajarlah kami untuk kami boleh saling berbagi dalam kondisi seperti ini. Sebab hanya dengan tangan yang mau terulur dengan penuh kasih, maka kami boleh dapat saling menyelamatkan satu terhadap yang lain. Ya Bapa, gerakanlah kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, untuk kami boleh hidup saling berbagi, seperti Kristus senantiasa berbagi kepada kami semua. Dan dengan melalui itu, Engkau dengan segala kebaikannya, boleh senantiasa dialami dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu, baik di Sutopo, di Curug, di Tiga Raksa, Engkau berkati kami. Khususnya kami yang sedang dalam pergumulan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kesulitan-kesulitan dan pergumulan hidup yang menindih kami, oleh karena pendidikan, pekerjaan, dan juga perjuangan-perjuangan untuk membangun masa depan yang baik. Biarlah ya Bapa, Engkau berkati kami, sebab kami semua berjuang dan juga berdoa kepadamu. Karena itu kami memohon, nyatakanlah janji pemeliharaan dan kebaikan-Mu, agar kami semua sanggup menghadapi dan juga menapaki setiap gumul juang kehidupan yang harus kami tempuh. Pada saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk yang kami kasihi keluarga Bapak Pendeta Jimer Saragih. Keluarga ini dan kami semua sedang berduka sepeninggalan ibunda yang Tuhan boleh panggil seminggu yang lalu. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini, mampukan untuk bisa tetap mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Supaya melalui dampingan dan penyertaan Tuhan, maka keluarga ini boleh kembali pulih dari sedih, dari duka, serta sukacita dan semangatnya boleh kembali mendorong dan menggerakkan baik Pak Pendeta Jimer dengan keluarga maupun sanak saudara keluarga yang lain di dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Engkau peliharakan kami di dalam persekutuan kami di tengah-tengah situasi yang terbatas ini, agar apapun cara yang dapat kami pakai, Tuhan berkati, agar cara-cara itu tetap menjaga dan merawat relasi kami khususnya dengan Tuhan, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh tetap dapat menikmati indah dan hangatnya persekutuan dengan Engkau. Berkatilah pelayanan gereja-Mu di tempat ini, di mana dalam situasi seperti ini kami dituntut secara kreatif untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan sejauh yang dapat kami lakukan dengan aman. Karena itu berkatilah kami, berikan pencerahan untuk memikirkan cara-cara terbaik, menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa supaya di tengah keterbatasan ini kami boleh tetap mengingat seluruh jemaat-Mu, baik anggota maupun simpatisan, supaya di dalam keterbatasan ini tidak ada siapapun yang terlewatkan dalam pelayanan kami. Berkati kami ya Bapa, berikan tetap semangat dan kegembiraan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah masyarakat ini, berkatilah negeri ini, berkatilah para pemimpin kami. Biarlah ya Bapa, segala perubahan ke arah yang lebih baik boleh terus terjadi dan terwujud di negeri yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka tidak lelah untuk terus berjuang, menghadirkan segala yang terbaik, sekalipun ada risiko, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Namun kami percaya ya Bapa, ketika Engkau mendampingi, ketika Engkau memberkati, niscaya mereka boleh menjadi berkat terbaik buat negeri pertiwi yang kami cintai ini. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Inilah syafaat kami Bapa, kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami.
Amin. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita, dan persembahan dapat ditransfer melalui nomor-nomor rekening yang ditayangkan atau disediakan di dalam amplop yang nantinya diserahkan ketika ibadah dapat dilaksanakan kembali di gereja. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Yesaya 12 ayatnya yang keempat yang mendasari persembahan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan kami. Kami percaya bahwa semua ini berasal daripadamu juga ya Bapa, dan boleh kami sisihkan sebagian kembali untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu di muka bumi ini, terutama di gereja kami GKI Sutopo. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati jemaat kami yang boleh memberikan persembahan. Biarlah mereka di dalam keadaan sulit pun Engkau tetap mampukan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, bila mana terselip ketika kami menyampaikan persembahan kami. Engkau juga berkati rekan-rekan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah semua itu dikelola seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau ya Bapa. Hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Vince Ferdinand Markus atas pelayanannya pada kebaktian Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada song leader, organis, dan tim multimedia yang turut ambil bagian dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos 3 Raksa yang telah mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati.